Berikutnya kita langsung lanjut saja ke pembicara kedua ya dok ya. Berikutnya untuk pembicara kedua adalah Dr. Donald. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau, yaitu saat ini beliau adalah dokter spesialis forensik yang aktif sebagai PNS Polri. Pendidikannya, profesi dokternya di FKUPI Jakarta dan pendidikan dokter spesialis forensik dan mediko legalnya di FK Undip Semarang. Oke, lalu untuk topik yang akan dibawakan hari ini adalah collection and preservation of biological evidence from crime scene. Tempat dan waktu kepada Dr. Donald, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator Dr. Kinanti untuk waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini atau saat ini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan sampel biologis di TKP. Oke, sudah terlihat ya? Baik, ya, oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mengarah suatu diskusi mengenai apa saja sih yang termasuk biologis atau sampel biologis yang bisa ditemukan di TKP, kita lebih awal akan mempelajari suatu diskusi tentang apa itu TKP. Nah, TKP adalah suatu tempat kejadian perkara di mana diduga ada suatu tindak pidana yang di situ ditemukan suatu barang bukti, ya. Karena kita sebagai seorang medis, kita membutuhkan suatu olah TKP dari segi aspek medis, di mana apa yang kita kumpulkan ya barang-barang medis atau barang bukti medis, seperti barang-barang atau sampel-sampel biologis yang ada di TKP. Jadi kita nanti pada saat ke TKP, tugas kita sebagai medis adalah mengumpulkan atau mengambil sampel-sampel biologis di TKP. Oke, nah ini barang bukti sampel biologi, ada darah, semen, saliva atau air liur, kencing atau urin, rambut, gigi, tulang, dan jaringan atau otot, ya. Semua ini merupakan suatu sampel biologis dari korban manusia, ya. Jadi pada saat kita olah TKP aspek medis, berharap kita bisa mengumpulkan atau mengambil sampel-sampel biologis di TKP. Gimana sih cara mengambil sampelnya? Nah, di sini dikasih tahu bahwa pengambilan barang bukti bisa secara langsung, swab, atau dengan tape lift, yaitu dengan selotip, ya. Jadi pada saat pengambilan barang bukti di TKP, ambil semua. Kayak gimana ambil semua? Misalnya ada pisau. Kalau memang pisau itu bisa kita bawa, ya kita bawa, ya. Atau digunting. Gunting seperti gimana? Kalau ada bercak darah di baju, atau di spray, atau ada bercak sperma, ada cairan semen, itu bisa kita gunting. Atau misalnya di celana dalam kita curiga ini ada cairan mani, ya kita bawa. Nah, itu kita bilang bisa kita potong atau di cutting, kita kerik, kita gunting, atau diiris. Nah, ini bahasa Sunda nih, dari Banten dicokot. Jadi kita ambil aja semuanya. Semua satu sampel itu kita ambil, nggak perlu dilakukan tindakan pengambilan seperti tadi dibilang swab atau gunting atau kerik. Yang kedua, swab atau diusap. Usap kering atau basah. Ini gimana maksudnya kering atau basah? Pada saat di TKP memang kadang kita suka menemukan sampel biologis berupa darah. Sampel sederhana darah. Darah itu merupakan biologis bentuk cair. Namun kadang di TKP kita menemukan sudah dalam bentuk kering. Entah di tembok, entah di lantai. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Ya kalau memang di spray atau kayak tadi saya bilang
di celana atau di kaos bisa digunting, bisa dibuat semua. Tapi kalau misalnya di tembok, di ubin, itu kita kemungkinan harus lakukan swab. Swabnya seperti gimana? Ya karena barang yang kita ambil atau sampel yang kita ambil itu kering, sudah kering, ya kita mengambil sampel dengan alat swabnya itu agak sedikit basah supaya bisa kita melakukan pengerokan agar darah yang ada yang nempel di tembok atau di lantai itu bisa kita ambil menggunakan secara swab. Ya. Sedangkan tape lift atau mengangkat sampel dengan lem atau perekat atau selotip itu biasanya kalau kita curiga ada barang bukti biologis, misalnya rambut atau apa yang jatuh ke karpet atau apa yang susah kita ambil, ya kita lakukan pengeleman atau ditempelkan selotip tersebut agar rambut tersebut atau barang bukti biologis itu bisa keambil dengan menggunakan selotip. Kemudian, nah, ini adalah tipe-tipe spesimen dalam kejahatan. Artinya, sebagian besar dalam suatu TKP, dalam olah TKP itu kita kadang menemukan ya ini seperti darah atau noda darah yang tadi saya bilang, mungkin bercak darah di tembok, di lantai, gitu. Terus noda air mani bisa di-spray, ya, atau di celana dalam korban pada saat korbannya ditemukan, atau noda air liur, itu bisa rambut, kita curiga ada rambut di bantal atau di spray, di kasur, tulang, daging, atau seperti tadi bilang ada potongan-potongan jaringan. Nah, ini yang paling sering ditemukan di TKP. Jadi, ini adalah sebagian besar sampel-sampel biologis yang ditemukan di TKP. Nah, packingnya dan pelabelan gimana? Jangan lupa, pada saat kita sudah mengambil sampel biologis yang kita curiga ini punya pelaku atau apa, atau korban, sampel bisa kita masukkan, misalnya seperti tadi, kita ngambil swaban darah kering dari lantai. Setelah kita swab darah kering tersebut, kemudian kita lakukan seperti diangin-anginkan dulu sebentar, sebelum dimasukkan ke dalam paket atau masukkan dalam satu tempat atau wadah. Ya, setelah kita harap dan kita anggap itu sudah kering, baru kita masukkan ke dalam amplop atau packagingnya. Kenapa harus amplop atau kertas? Karena kalau kita masukkan ke dalam gelas atau botol-botol yang tebal, itu kemungkinan ditakutkan dia akan mengalami peningkatan suhu sehingga sampel biologisnya itu mengalami semacam ada cairan tambahan atau berkeringat sehingga bisa mengaburkan DNA yang ada di sampel tersebut. Sedangkan kalau kita menggunakan kertas atau amplop, itu kita diharapkan karena berpori-pori, kalau amplop ataupun kertas itu diharapkan tidak banyak mengeluarkan keringat. Ya. Setelah kita masukkan, kita labeling dengan menggunakan nomor yang harus kita tulis. Ya. Di label, di depannya, bagian depan ini TKP di mana, tanggal berapa kita ngambil, hari apa, kasusnya kasus apa. Ya, kemudian nanti ditandatangani oleh petugas pengambil sampel. Ya, dan ini tentu pada saat kita pelabelan maupun packing, kita harus berkoordinasi dengan penyidik. Kenapa? Karena barang bukti ini adalah milik penyidik. Jadi pada saat setelah pengambilan sampel, ada berita acara pengambilan sampel. Nah, itu harus dibuat oleh penyidik dan ditandatangani oleh kita sebagai pelaku pengambil sampel. Ya, jadi tidak serta-merta kita ambil sampel, kita masukkan, tidak. Kita harus berkoordinasi, bersinergi dengan penyidik yang mempunyai TKP, kemudian langsung kita melakukan pengiriman paket tersebut. Nah, penyegelan, kalau penyegelan ya kita kembalikan lagi kepada penyidik, mau dibikin segel seperti gimana, karena balik lagi seperti tadi saya bilang bahwa suatu TKP itu adalah milik penyidik, dan barang bukti yang kita ambil itu adalah barang bukti milik penyidik. Jadi kita serahkan kepada penyidik bahwa kita hanya mengambil sampel, setelah sampel diambil baru kita dibikin berita acara pengambilan sampel, kemudian setelah selesai baru kita bikin berita acara. Oke, nah di sini saya sedikit ilustrasi tentang olah TKP pembunuhan.
terlihat di sini ada mengambil swab. Swabnya seperti apa? Seperti tadi saya bilang, kalau ada bercak darah, curiga bercak darah di tembok atau di gagang nih, kita ambil supaya darahnya bisa ketarik ya. Alat pengambil swab atau cotton bud itu kita basahi sedikit supaya bisa mengambil sampel biologis atau darah yang ada di TKP tersebut. Ya, di sini terlihat ada mengambil darah baik di kursi maupun di tembok ataupun di bagian dashboard mobil. Ya, oke. Sebentar nih, kayaknya ada kesalahan sebentar. Baik, seperti ini aja. Seperti kita lihat, pada suatu TKP kita lihat ada barang-barang bukti yang tertinggal. Ada ceret, ada rokok, ada handphone, ada korek api, rokok, dan minuman. Nah, kalau seperti ini gimana? Misalnya DNA-nya nggak ada ini, sampel biologisnya tidak ada. Nah, ini ada sedikit, mungkin hanya sekilas saja saya akan mengambil mengenai tes DNA atau DNA sentuh, yaitu di mana suatu DNA bisa diambil dari apa yang disentuh oleh pelaku maupun korban. Ya, di situ dilihat hanya bisa kita ambil pada tadi kita lihat, oh ada korek api, bisa korek api kita ambil. Kenapa? Karena itu yang dipegang oleh misalnya pelaku. Jadi kok bisa ada DNA situ, yaitu dari keratinisasi dari kulit, jadi bercak keringat, sidik jari yang kita harapkan ada menempel di barang-barang tersebut. Karena tadi kita lihat di awal kan darah nggak ada, hanya ada barang-barang, tapi barang ini bisa kita gunakan. Baik, nah DNA, analisa DNA secara DNA tos itu merupakan suatu teknologi baru di mana bisa mengambil sampel DNA di barang-barang yang disentuh oleh manusia. Ada sekitar 400.000 sel kulit per hari, di mana kulit manusia itu mengalami proses perubahan pergantian. Jadi diharapkan dari barang-barang yang disentuh itu ada menempel semacam kulit-kulit dari pergantian sel tersebut, sehingga bisa kita ambil dari sampel-sampel yang ditinggal pada barang-barang tersebut seperti tadi korek api, handphone, teko, maupun gelas. Nah ini, tapi faktor apa aja yang mempengaruhi jumlah DNA? Artinya, apakah banyak DNA yang didapat misalnya pada korek api itu? Nggak semua bisa diambil sampel. Kenapa? Karena tadi tergantung dari pelepasan sel kulit. Mungkin pada saat itu orang tersebut sel kulitnya melepasnya tidak banyak, sehingga tidak tertinggal di barang-barang yang disentuh. Atau sebelum dia memegang barang-barang tersebut sudah mencuci tangan. Jadi agak sulit untuk mengambil atau mencari DNA yang ada pada barang tersebut. Ya. Kemudian jenis kontak. Nah, kalau seandainya kontak gesekan itu bisa terlihat, bisa lebih gampang pada barang-barang atau permukaan yang kasar, karena di situ lebih bisa dimasukkan DNA lebih banyak di celah-celah atau permukaan kasar, yang diharapkan DNA sel kulit itu bisa kumpul di situ. Sedangkan yang lebih tipis atau lebih licin bisa juga ada, tapi tidak sebanyak di permukaan yang kasar. Oke, ini profil DNA tas. Jadi di sini kita harus menilai sebelum mengambil apakah barang ini benda kasar atau benda licin. Lebih banyak mana ya? Lebih banyak dominan yang benda kasar, karena diharapkan DNA itu lebih banyak mengumpul di benda kasar. Kemudian, apakah benda tersebut terpapar matahari atau tidak? Kalau sudah terpapar matahari, kemungkinan
dia akan bias dan mengalami pengurangan sel-sel DNA. Nah, di sini metode pengambilan sama seperti tadi ya, pada pengambilan sampel biologis, ada swabbing basah ataupun kering, kemudian metode pemotongan seperti tadi di awal dibilang bahwa bisa dipotong, misalnya di baju atau di spray, kita bisa potong atau gunting. Dengan metode gesekan atau angkat pita, seperti tadi kita ambil sampelnya menggunakan pita atau selotip. Nah, di sini ada contoh-contoh bahan DNA touch di mana apa aja sih? Ini ada sekian banyak. Misalnya topi. Oh, topi bisa ya? Bisa. Topi itu kan dia menimbulkan keringat. Jadi pada bagian dalam yang menempel di dahi ada keringat, kita bisa lakukan swab. Pakaian kotor bisa. Terus tusuk gigi bisa. Puntung rokok seperti yang tadi bisa kita ambil bagian yang dihisapnya, itu kita bisa potong atau kita bawa satu puntung rokok lagi. Ya. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau mungkin banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.